di Jakarta. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan hasil penyelidikan terakhir dari kepolisian. Sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, seperti yang saya katakan tadi, berbagai spekulasi penyelidikan akan dilakukan di atas terkait tragedi bom JW Marriott dan Ritz-Carlton ini. Apa yang sesungguhnya melatar belakangi tragedi bom ini? Beberapa saat lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengemukakannya. Namun kali ini saya serahkan ke Anda Isyana di studio. Silakan Isyana. Iya, baik. Terima kasih Aiman. Benar sekali Aiman, tadi sekitar pukul 2 siang tadi di hadapan para wartawan di halaman Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan beberapa bukti bahwa dirinya juga menjadi sasaran aksi teror. Bukti itu berupa foto-foto, menurut Presiden adalah data intelijen. Dan sebelum menyampaikan secara terbuka, Presiden meminta ajudannya mengambil foto-foto tersebut dari dalam kantor kepresidenan. Dan mirsa berikut pernyataan Presiden Yudhoyono. Saya lanjutkan. Saya harus mengatakan untuk pertama kalinya pada rakyat Indonesia bahwa dalam rangkaian pemilu legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi, ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik. Meskipun terus kita pantau dan ikuti. Intelijen yang saya maksud adalah adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto saya, foto SBY jadikan sasaran, tidak jadikan lesan tembak. Saya tunjukkan, ada rekaman videonya. Ini mereka yang berlatih menembak. 2 orang menembak pistol. Ini sasarannya. Dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan wilayah muka saya. Dan banyak lagi. Ini intelijen. Ada rekaman videonya. Ada gambarnya. Bukan fitnah, bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu. Masih berkaitan dengan intelijen. Diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang. Ini intelijen. Bukan rumor, bukan isu, bukan gosip. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Dan yang terakhir, ada pernyataan bagaimanapun juga SBY tidak boleh
dan tidak bisa dilantik. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga calon presiden dalam Pilpres lalu yakin dua ledakan yang meluluh lantakan Hotel Jaya Marriott dan Hotel Ritz-Carlton Jakarta tadi pagi sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pilpres beberapa hari lalu. Tragedi bom Hotel Jaya Marriott dan Hotel Ritz-Carlton diyakini lebih bersifat murni aksi teror dan tidak ada hubungannya dengan hasil Pilpres. Bahwa Megawati dengan saya meeting gitu kan, bisa tidak. Maaf, ya, pasti tidak seperti itu. Memang yang dipastikan selama Pilpres ini perhatian polisi BIN memang mungkin lebih banyak kepada keamanan Pilpres. Pemirsa, pasangan Capres Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto mengutuk keras ledakan bom di kawasan Mega Kuningan. Mereka meminta semua pihak tidak mempolitisir peristiwa ini. Tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab yang dapat kita kategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Mendesak kepada pemerintah dan aparat negara untuk segera mengungkap siapa pelaku dan dalang peristiwa tersebut. 4. Meminta kepada semua pihak. Pemirsa, polisi menemukan rangkaian bom daya ledak rendah di kamar 1808 yang tersimpan di dalam sebuah tas laptop. Rangkaian tersebut serupa dengan rangkaian yang meledak di dua tempat kejadian. Sementara dari rekaman CCTV Ritz-Carlton, ledakan terjadi pukul 7:57. Polisi menemukan potongan kepala di lift Hotel Ritz-Carlton. Meski terjadi dua ledakan bom, polisi hanya memberlakukan status siaga 1 untuk pasukan polisi di wilayah DKI Jakarta. Menanggapi dugaan bom yang meledak adalah bom bunuh diri, Kadif Humas Mabes Polri Nanan Soekarno menyatakan polisi tidak mau berandai-andai dan masih menyelidikinya. Ledakan bom yang terjadi pagi tadi sempat mempengaruhi perdagangan saham. Pada penutupan sesi pertama, indeks saham turun 1,22%, namun pada sesi berikut IHSG naik kembali. Nilai tukar rupiah stabil pada Rp10.135. Pemirsa, teror bom di Jakarta yang terjadi Jumat pagi kemungkinan terkait dengan kelompok teroris Cilacap yang ditangkap 2 hari lalu. Kelompok teroris Cilacap tersebut masih merupakan anak buah Nurdin M.Top. Pengamat intelijen Sidney Jones menyatakan Jakarta dan Bali masih tetap menjadi sasaran teror. Mungkin ada hubungan karena jelas bahwa Nurdin terlibat dengan jaringan Cilacap. Dan memang ada salah satu orang yang ditangkap bulan Juni. Tapi baru-baru ini dalam waktu 2-3 hari belakangan ini ada bom rakitan yang ditemukan di halaman seorang yang juga anggota dari jaringan tersebut. Jadi bisa saja ada kaitan, tapi kita harus menunggu informasi lebih lengkap. Kira yang paling penting adalah bahwa sebetulnya tidak begitu sulit untuk kelompok-kelompok kecil atau sel-sel kecil dari kelompok teroris untuk menyembunyikan diri. Dan saya kira kita tidak bisa bikin kesimpulan bahwa intelijen gagal atau polisi gagal karena pemboman itu terjadi. Apalagi dengan pembom bunuh diri. Sulit sekali untuk mencegah kalau hanya satu kelompok yang jumlahnya cukup kecil terlibat. Tapi saya kira yang kesimpulan yang kita bisa menarik adalah bahwa memang ancaman dari terorisme masih tetap ada di Indonesia. Saat setelah dia tewas, ada dokumen yang ditemukan di komputer dia, kenapa bom Bali 2 terjadi di Bali, kenapa dipilih Bali lagi. Dan dia bilang pada saat itu bahwa cuma ada 2 tempat di mana wajar untuk melakukan pemboman di Indonesia. Salah satu Bali, yang kedua adalah Jakarta. Kenapa? Karena hanya akan dapat perhatian dunia kalau terjadi di Bali atau Jakarta. Kalau di daerah-daerah terpencil, siapa akan memperhatikan?
Jadi saya kira itu sekali lagi mungkin